Selamat pagi semuanya. Jadi di sini karena banyak mahasiswa yang minta dibuatkan video untuk materi, jadi akan saya bantu untuk menjelaskan presentasi untuk pertemuan 5 kali ini menggunakan video. Jadi materi kita hari ini adalah tentang perulangan dalam PHP. Jadi perulangan dalam PHP itu ada 4. For, while, do while, dan for each. Namun nanti kita akan bahas hanya for, while, dan do while saja. Karena for each itu akan masuk ke pertemuan array, pertemuan ke-6. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, kalau teman-teman saya minta untuk membuat sebuah code PHP untuk menampilkan tulisan saya belajar PHP sejumlah 200 baris. Kira-kira bagaimana cara teman-teman untuk membuat itu? Kalau untuk pemula, pasti mereka akan menulis seperti ini. Eko saya belajar PHP, Eko saya belajar PHP, sampai Eko 200 baris. Sebenarnya bisa, tapi kalau saya minta 1000 baris, 1000 tulisan saya belajar PHP, apa teman-teman nggak capek untuk membuat tulisan 1000 kali? Nah, ada cara singkatnya, yaitu dengan perulangan. Sintaknya sangat sederhana seperti ini. Jadi ini salah satu dari perulangan, yaitu for. Kita bisa bandingkan, kalau kita membuat sebuah tulisan Eko saya belajar PHP sebanyak 200 baris, dengan tulisan for hanya 5 baris, tapi sudah menampilkan saya belajar PHP untuk 200 baris, kira-kira teman-teman lebih mending menulis yang mana? Nah, perulangan PHP tadi saya sudah jelaskan, di situ ada 4, for, while, do while, dan for each. Namun for each kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan array ya. Kita masuk ke for dulu deh. Yang pertama for. Sintak for itu hanya seperti ini, singkat. Tapi nanti yang kita akan rubah adalah bagaimana inisialisasi sintaknya yang warna merah ini, dan nanti outputnya kira-kira apa yang kita akan tampilkan ketika perulangan itu akan dijalankan. Nah, di sini saya menggunakan variabel X. Variabelnya bebas, nggak harus X. Teman-teman bisa mau ganti variabel A, B, C, D, sampai Z, atau variabel angka, variabel jumlah, dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini adalah variabel X sama dengan 0. Itu adalah inisialisasi. Kita mau mulai dari mana sih perulangan ini? Bu, boleh nggak harus dari 0? Boleh. Mau dari angka 1 bisa, dari angka 2, atau dari angka berapapun. Kemudian yang di sini adalah batas perulangannya. Kita mau mengulang sampai berapa kali sih? Kalau di sini saya contohkan variabel X diulang sampai dengan kurang dari sama dengan 10. Otomatis dia akan mengulang sebanyak sampai 10 kali. Kenapa 10-nya ikut? Karena di sini ada sama dengan. Kalau misalnya X kurang dari 10, dia akan mengulang dari 0 sampai dengan 9, karena 10 tidak termasuk. Nah, ini kita harus tentukan mau sampai mana perulangan kita akan jalankan. Kemudian di sini ada increment. Variabel X ada plus plus. Plus plus ini artinya X plus 1. Otomatis nanti setiap perulangan akan dijumlahkan ditambah 1. Contoh sederhana di sini. Dimulai dari 0. Apakah 0 dia kurang dari sama dengan 10? Jika benar, nanti 0 ini akan ditambahkan 1. Otomatis 0 akan menjadi 1. Nah, 0 ini kita akan tampilkan dulu. 0-nya dia sudah benar, dia akan tampil echo halo. Kemudian, tadi 0 tambah 1. Otomatis sama dengan 1. Otomatis yang di depan ini, variabel X sama dengan bukan 0 lagi. Otomatis 1. 1, dicek kembali apakah dia kurang dari sama dengan 10? Kalau iya, dia akan ditambahkan nanti lagi. Tapi sebelum itu dia harus dituliskan echo halo lagi yang untuk variabel yang 1. Diulang lagi. Tadi 1 sudah ditambahkan 1 sama dengan 2. Dicek lagi sampai seterusnya sampai seandainya nih 10 di sini X, variabel X sama dengan 10. Dicek apakah X kurang dari sama dengan 10? Jika benar, dia ditambahkan lagi, ditampilin lagi. Nah, 10 tambah 1 kan 11 nih. Berarti variabel X sama dengan 11. Kemudian dicek, variabel X kurang dari sama dengan 10? Enggak. Kalau misalnya 11 kan sudah lewat. Otomatis ketika sudah melewati batas, otomatis perulangan itu akan berhenti. Nah, kira-kira kalau output seperti ini,
apa ya akan muncul? Ya, outputnya adalah halo dengan BR yaitu enter baris baru sebanyak 11 kali. Bu, kok bisa 11? Ini kan batasnya 10. Coba teman-teman hitung, dari 0 ke 10, berapa angka itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis ada 11 halo. Kalau misalnya saya mau buat 10 gimana, Bu? Bisa saja, teman-teman tinggal ini 0, bisa di sini jadi kurang dari sama dengan 9. Atau teman-teman mulai dari sini 1. Dimulai dari angka 1, kemudian kurang dari sama dengan 10. Otomatis halonya akan 10. Itu untuk for. Oke, kita coba sekarang yang untuk while. Untuk while sendiri hampir sama, ada inisialisasi, ada batasnya sampai mana, ada incrementnya. Hanya saja penulisan sintaknya yang sedikit berbeda di sini. Nah, sintak PHP-nya adalah yang pertama pasti inisialisasi. Kita mau mulai dari mana sih angkanya? Kita buat variabel X sama dengan 1, kemudian ada kata while di sana. Nah, while ini adalah mau sampai mana batasnya kita ulang. Sama kayak for tadi. Kemudian jangan lupa kurawalnya untuk output. Di sini outputnya adalah halo. Nah, ada increment juga setelah itu supaya dia akan berulang lagi. Misalnya tadi 1, kemudian dicek apakah dia benar sama dengan kurang dari sama dengan 10. Kalau benar dia akan menampilkan halo. Satunya tambah, sekarang diulang lagi sampai dia bernilai false, atau kalau dia salah, dia kurang dari sama dengan 10, otomatis program berhenti. Nah, kalau seperti ini kira-kira outputnya seperti apa? Ya, halonya sebanyak 10 kali. Bisa dibandingkan dengan yang tadi, kalau kita mulai dari 0, halonya ada 11. Tapi kalau kita dimulai dari 1, kemudian batasnya kurang dari sama dengan 10, otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halo. Nah, untuk penulisannya perbedaannya hanya di strukturnya saja, tapi kalau untuk cara kerjanya for dan while itu hampir sama. Satu lagi ada do while. Nah, apa sih bedanya do while dengan while? Yang pertama pasti penulisannya dan urutan dari batas dan incrementnya yang ditukar. Kalau while tadi, inisialisasi dulu, kemudian batasnya sampai mana, baru increment. Tapi kalau do while, inisialisasi dulu, kemudian dia menampilkan dulu, lalu increment, while-nya di bawah. Jadi ketika diceknya itu di bawah. Outputnya hampir sama. Jadi mulai dari 1, batasnya sampai kurang dari sama dengan 10. Otomatis halonya ada 10. Sampai sini sudah jelas? Oke, ada satu lagi sebenarnya, nested loop dari kata nested, sarang. Jadi perulangannya itu bersarang. Di dalam perulangan ada perulangannya lagi. Nah, yang ini biasanya dia menggunakan for-nya. Kalau while di dalam while sih saya belum pernah menemukan, tapi biasanya for di dalam for. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, kira-kira ada sintak seperti ini, outputnya apa ya? Jadi ada for pertama ada for, kemudian ada variabel X dimulai dari 0, variabel X kurang dari 10, kemudian X++. Nah, di dalam for-nya itu lagi ada perulangan, yaitu variabel Y sama dengan 0, variabel Y kurang dari 10, kemudian Y++. Baru dia akan menampilkan output. Nah, dia yang dicek 2 kali. Kira-kira outputnya seperti apa ya? Ya, akan muncul tulisan seperti ini. Kok bisa, Bu? Pasti semua bertanya seperti itu. Nah, kita cek pertama. Perulangan yang pertama. For. Apakah dia dimulai dari 0? Apakah dia kurang dari 10? 0 itu betul. Nanti dia akan ditambahkan 1. Kemudian dicek 0 lagi. Dia akan tampilkan dulu ya 0. 0 yang pertama ini.
Kemudian yang kedua, for variabel Y sama dengan 0. Apakah variabel Y kurang dari 10? Kemudian variabel Y plus plus. Kemudian dia akan menampilkan variabel X. Variabel X-nya berapa? 0. Kemudian diulang lagi sampai ininya habis. Jadi 0-nya sebanyak kurang dari 10, sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang angka yang ini untuk menulis angka yang paling atas. Kemudian yang for yang kedua untuk mengulang berapa kali sih kita buat angka ini. Nah, tadi kan dimulai dari 0 nih. Kemudian kita ini untuk mengulang berapa kali kita buat angka 0. Nah, karena di sini dari 0 sampai kurang dari 10, otomatis kan dari 0 sampai 9. Berarti dari 0 sampai 9 itu sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita buat angka 0 ini 10. Ketika sudah membuat angka 0 10, dia akan mengulang lagi tadi di sini. Nah, 0 ini dia akan menambah 1, jadi 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Betul. Kemudian nanti akan ditambahkan. Nah, 1 ini dimasukkan ke sini. Nih ya, ini 1. Berapa kali kita mengulang angka 1? Ikutin ini. Ternyata 10 kali kita buat angka satunya. 1, 1, 1, 1, 1, sampai 10. Ketika ini sudah 10 kali, dia akan mengulang lagi ke sini. Tadi angka 1 tambah 1, 2. Dan seterusnya seperti itu sampai di sini dia akan menulis 9. 9 apakah kurang dari 10? Betul. Kemudian nanti di sini buat 9 sebanyak perulangannya ini, sebanyak 10 kali. Nah, ketika sudah 9, ditambah 1 kan jadi 10 nih. Apakah 10 kurang dari 10? Kalau misalnya dia tidak, perulangan akan berhenti. Nah, di sini ada BR. Itu dia berfungsi untuk enter ke depan. Kalau kita nggak isi BR di sini, dia akan memperpanjang ke samping. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, sampai 9 ke samping. Nah, ini contoh penggunaan perulangan berulang. Untuk membuat perulangan berulang juga kita bisa gunakan untuk membuat bintang-bintang segitiga itu dan sebagainya. Nanti saya akan berikan contoh untuk kasus sederhana. Oke, ini adalah contoh kasus yang sederhana. Buatlah angka 2 sampai dengan 20 secara mendatar menggunakan for. Kalau tadi contohnya kan membuat angka ke bawah. Kalau menggunakan angka dia tulisannya ke bawah kan kita tambahkan BR. Tapi kalau ke samping nggak usah pakai BR, tapi kita tambahkan spasi di sini. Nah, buatlah angka dari 2 sampai 20. Otomatis kalau kita menggunakan for, inisialisasi variabel X dimulai dari angka 2. Karena dia mintanya dari angka 2. Kecuali buatlah angka dari 1 sampai 10. Berarti di sini kita mulai dari 1. Pokoknya dari mana kita mulai ngulangnya, dari situ kita buat inisialisasinya. Kemudian sampai dengan 20. Kira-kira 20-nya ikut nggak ya? Karena batasnya 20, otomatis kan 20-nya ikut. Variabel X kurang dari sama dengan 20. Isikan sama dengan. Atau variabel X kurang dari 21. Jangan pakai sama dengan kalau dari 21. Kemudian karena ini angkanya tidak ada syarat apapun, jadi angka normal, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu kan dia selang langkah 1. Otomatis kita tinggal tambahkan X plus plus. Kemudian kita tampilkan variabel X itu apa? Misalnya di sini 2, kemudian apakah dia 2 kurang dari sama dengan 20? Nanti dia akan ditambahkan 2-nya, ditampilkan 2. Sekarang 2 tambah 1, 3. 3 apakah benar kurang dari sama dengan 20? Kalau benar ditampilkan nanti ditambah 1, 4 sampai dia batas 20. Ketika dia 21 di sini, program akan berhenti dan tidak ditampilkan. Itu yang sederhana. Kemudian contoh yang kedua, buatlah sebuah program perulangan menampilkan bilangan genap antara 10 sampai 20 menggunakan while. Nah, ini ada syaratnya nih, bilangan genap. Kalau bilangan genap kan, kalau kita membuat bilangan genap, pasti kita mencari bilangan yang habis dibagi 2, benar kan? Oke, kita lihat batasnya. Karena bilangan genap antara 10 sampai 20, otomatis inisialisasinya kita mulai dari 10.
variabel X sama dengan 10. While, batasnya sampai mana? Variabel X kurang dari sama dengan 20. Kalau kita nggak buat kondisi dia untuk bilangan yang genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, susah. Nanti dia akan menampilkan seluruh angka dari 10 sampai 20. Nah, angka 10 sampai 20 ini kan kita lagi kita cek lagi apakah semua bilangan genap, kan ada ganjil dan genap. Nah, syaratnya apa bilangan genap? Kita buatkan kondisi di sana. If variabel X di modulus 2 sama dengan 0 jika angka yang di sini dia dihabis bagi 2 sama dengan 0, kalau misalnya angkanya itu habis dibagi 2, kan bilangan genap. Otomatis kita tampilkan. Kemudian kalau misalnya dia nggak habis dibagi 2, dia akan langsung menambahkan ke sini. Dia tidak akan masuk menampilkan angka. Contoh, misalnya di sini 11. 11 apakah kurang dari sama dengan 20? Betul. Kemudian dia dicek, apakah dia kalau 11 ini habis dibagi 2? Kalau tidak, dia tidak akan tampil ke sini. Dia akan otomatis langsung di X++. 11 tambah 1, 12. Dia akan mengulang ke sini. Otomatis angka yang habis dibagi 2 itu yang akan ditampilkan saja. Itu bilangan genap. Kemudian ada kasus yang ketiga. Nanti seperti saya bilang, kita mau buat bintang-bintang-bintang bentuk segitiga. Nah, ini hampir sama seperti baris dan kolom. Kalau yang for pertama itu adalah kolom, kalau yang for yang kedua adalah baris. Contoh di sini, for variabel i sama dengan 1, kemudian variabel i kurang dari sama dengan 5, jadi kita buat angka 1 sampai angka 5 dengan incrementnya ditambah 1. Di sini juga sama, variabel j, kita buat variabel yang kedua ya, jangan sampai sama namanya. Variabel j dimulai dari 1, kemudian variabel j kurang dari sama dengan variabel i. Nah, supaya dia nggak lewat, kita ngecek sampai mana. Contoh di sini kan 1. Kemudian di sini variabel j sama dengan 1. Kita buat baris yang pertama ya. Nah, variabel j ini dia nggak boleh lewat dari sama dengan 1. Otomatis dia ketika dia benar kondisinya, dia akan membuat bintang. Kemudian nanti ditambah 1 berarti 2. Dia akan di sini 2. Apakah 2 sama dengan kurang dari sama dengan 5? Jika ya, dia akan masuk ke sini. Kembali ke for yang kedua. Sekarang variabel j 2. Variabel j kurang dari sama dengan 2. Otomatis benar. Kita buat bintang lagi sampai 2. Nah, pokoknya ini baris, ini kolom. Untuk for yang pertama, untuk yang ke samping adalah for yang kedua. Hampir sama seperti yang tadi di nested loop yang sebelumnya. Nah, otomatis ada BR. Ada enter di sana. Oke, untuk penjelasannya yang singkat ini sampai di sini. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa kontak saya langsung di grup WA atau komen di Google Classroom. Sekian, semoga nanti tugasnya teman-teman bisa mengerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi.